Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Utang lagi. 1 tahun menjelang habisnya masa jabatan, Jokowi kembali tambah utang baru untuk Indonesia senilai Rp648,1 triliun untuk anggaran 2024. Entah untuk apa hutang ratusan triliun tersebut, padahal sudah menjelang akhir masa jabatannya. Kuat dugaan, anggaran besar tersebut akan dimanfaatkan untuk bancakan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pemirsa, di tahun pemilu publik dikejutkan dengan keputusan pemerintah menaikkan anggaran pembelian alutsista hingga 61,7 triliun rupiah lebih. Selain masalah efektivitas penambahan anggaran, potensi penyalahgunaan anggaran untuk dana politik juga patut jadi perhatian. Lalu mengapa pengadaan alutsista selalu tidak transparan? Inilah Top Review. Hari Selasa 28 November lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Bogor. Rapat tertutup dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat ini, antara lain diputuskan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan untuk belanja alutsista. Anggaran pembelian alutsista 2020 hingga 2024 sebelumnya 20,70 miliar dolar Amerika Serikat, ditambah menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat. Penambahan anggaran ini berasal dari pinjaman luar negeri. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA, yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Alasan penambahan sebagaimana disampaikan Kementerian Pertahanan karena terjadi peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Di awal tahun 2023, minimum essential force atau MIF alutsista TNI baru sekitar 65%. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, MIF hingga tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai 100%. Sejauh ini, MIF TNI dari 3 matra baru menyentuh angka 65,06% pada awal 2023. Rinciannya, TNI Angkatan Darat 77,38%, TNI Angkatan Laut 66,29%, dan TNI Angkatan Udara 51,51%. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengaku ada urgensi untuk penambahan alutsista. Kita lihat bahwa urgensinya semakin meningkat dengan adanya pesawat jatuh, terus situasi yang terus meningkat, baik dan juga berkaitan juga dengan kedaulatan negara, situasi di Papua. Peneliti senior imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf mempertanyakan efektivitas penambahan anggaran di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, ada masalah dengan Menteri Pertahanan yang fokusnya sudah beralih ke pencapresan. Menurut saya, di akhir sisa pemerintahan ini kenaikan anggaran pertahanan
tentu menjadi banyak pertanyaan karena efektivitasnya tentu akan menjadi rumit dan kompleks dalam sisa akhir pemerintahan ini gitu. Apalagi Menteri Pertahanan sendiri maju menjadi kandidat presiden pada pemilu 2024, Pak Prabowo, yang tentu kinerja dan kerjanya akan banyak fokus untuk pertarungan politik pemenangan pemilu 2024. Itu udah hampir pasti gitu. Sehingga efektivitasnya adalah menjadi terbatas gitu, di mana fokus untuk mengelola Kementerian Pertahanannya juga menjadi sangat akan berkurang karena day to day lebih banyak sibuk untuk berbicara dan berdiskusi pemenangan 2024. Soal penganggaran, Dev Laksono juga menyatakan bukan mendadak. Memang pengepruf penambahan utangnya itu baru disepakati sekarang. Tapi proses untuk menentukan mulai dari barangnya, spesifikasinya, lalu juga ada transfer teknologinya itu sudah berjalan cukup panjang. Jadi pelaksanaannya sekarang memang terkesannya sepertinya mepet ya, terkesan sepertinya ini aji mumpung karena sedang mau pemilu, tapi padahal sebenarnya tidak, jauh dari fakta itu. Penambahan anggaran berasal dari pinjaman luar negeri, jumlahnya cukup besar, yakni lebih dari 4 miliar dolar atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Sedangkan pengadaan barang dan jasa sektor pertahanan bersifat tidak terbuka karena alasan rahasia negara. Karena itu, potensi penyimpangan pengadaan melalui Kementerian Pertahanan sulit dideteksi, sekaligus sulit ditindak. Problem dari kenaikan anggaran sektor pertahanan itu kita selama ini adalah transparansi dan akuntabilitas yang lemah dan terbatas. Kita seringkali mendengar tentang dugaan-dugaan penyimpangan alokasi anggaran pertahanan karena transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista dan pengadaan sektor pertahanan itu cenderung tertutup. Sektor pertahanan seringkali menyatakan diri sebagai rahasia gitu. Dan kemudian lembaga-lembaga independen seperti KPK tidak bisa masuk untuk mengatasi itu karena yurisdiksinya ke peradilan militer. Ini yang kemudian rezim sektor pertahanan rezim yang tertutup. Nah, dalam konteks itu kenaikan anggaran sektor pertahanan di akhir pemerintahan ini tanpa dibarengi transparansi dan akuntabilitas plus juga tanpa adanya langkah-langkah ruang untuk KPK bisa masuk, itu menimbulkan potensi dugaan-dugaan permasalahan akhirnya. Tidak mengherankan jika dari berbagai situasi itu memunculkan tanda tanya di publik. Adalah tugas pemerintah untuk memastikan dan meyakinkan bahwa penambahan anggaran pengadaan alutsista tidak disalahgunakan. Pemerintah menambah utang hingga 16,1 triliun rupiah untuk belanja alutsista Kementerian Pertahanan. Keputusan pemerintah berutang lagi triliunan rupiah untuk anggaran Kemenhan saat masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal 10 bulan ini mendapat reaksi pro kontra dari sejumlah pihak. Anggaran Kementerian Pertahanan mendapat perhatian besar pemerintah, terutama anggaran untuk belanja alat utama sistem persenjataan tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan awalnya anggaran yang disiapkan untuk belanja alutsista antara tahun 2023 sampai 2024 adalah 20,75 miliar dolar Amerika Serikat. Namun untuk tahun 2024, anggaran dari utang untuk Kementerian Pertahanan ditambah 4 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 385 triliun rupiah. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Kemarin karena adanya berbagai perubahan, alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Usai penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer keuangan daerah tahun anggaran 2024 di Istana Kepresidenan Rabu lalu, Sri Mulyani mengatakan ada alasan tertentu terjadinya kenaikan alutsista Kemenhan. Menkyu mengatakan keputusan diambil dalam rapat tertutup bersama Presiden dan Menhan di Istana Bogor pada 28 November 2023. Rapat dihadiri pula Panglima TNI dan Kapolri. Dalam Rapimnas Kemenhan awal tahun 2023, Menhan Prabowo Subianto mengatakan anggaran alutsista tertunda untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Namun pada tengah tahun 2023, rencana membangun alutsista itu muncul kembali seiring
seiring membaiknya pandemi. Kekuatan penangkal dan saat ini banyak sekali pesawat kita yang sudah tua dan harus kita refurbish, kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi. Keputusan pemerintah menambah utang hingga 16,1 triliun rupiah untuk belanja alutsista Kementerian Pertahanan ini, menurut anggota Komisi 1 DPR dari Partai Golkar, Dev Laksono, sudah sesuai dengan undang-undang. Menurut Dev Laksono, timing atau waktu penambahan anggaran untuk pembelian alutsista yang dilaksanakan pada tahun politik menjelang pelaksanaan pemilu juga tidak perlu dicurigai karena proses perencanaan anggaran tersebut sudah berlangsung lama. Itu kan bukan baru saja di-approve, bukan baru saja dianggarkan, bukan baru saja dilaksanakan. Ini sudah proses berjalan selama berapa tahun terakhir. Memang peng-approve penambahan hutangnya itu baru disepakati sekarang. Tapi proses untuk menentukan mulai dari barangnya, spesifikasinya, lalu juga ada transfer teknologinya, itu sudah berjalan cukup panjang. Pendapat berbeda disampaikan pengamat militer dari Sentra Inisiatif Al-Araf. Menurut Al-Araf, kenaikan anggaran pertahanan di akhir masa jabatan presiden tidak akan efektif. Selain itu, potensi ancaman geopolitik juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Geopolitik kita saya rasa tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali konflik Israel-Palestina. Dalam konteks sekarang justru menurut saya kenaikan anggaran pertahanan akan menimbulkan kecurigaan terkait dengan politik elektoral pemilu 2024 itu. Di tengah anggaran sektor pertahanan yang sifatnya tertutup, rahasia, KPK tidak masuk, akhirnya orang berpikir bahwa hal ini menimbulkan dugaan adakah udang di balik batu di balik kenaikan anggaran ini. Dan jangan ini hanya deal politik yang terjadi karena anggaran sektor pertahanan tertutup sehingga everybody bisa happy menggunakan itu. Itu artinya dugaan-dugaan potensi untuk penyalahgunaannya mungkin saja terjadi. Presiden Joko Widodo sudah memutuskan 3 rencana strategis untuk memenuhi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri hingga tahun 2034 mendatang sebesar 55 miliar dolar Amerika Serikat. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya. Yang sekarang berlaku, perpanjangan izin usaha Freeport baru bisa dievaluasi paling cepat 30 Desember 2036, yaitu 5 tahun paling cepat sebelum masa berakhir 2041. Pada saat itu maka izin usaha itu akan dievaluasi oleh presiden yang akan datang 2036. Artinya memperpanjang saat ini oleh Presiden Jokowi merampas wewenang presiden yang akan datang dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dia tidak boleh merebut hak-hak presiden yang akan datang. Lalu kita mendengar bahwa peraturan itu mau dirubah agar ini bisa dilakukan. Merubah peraturan merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak tertentu, itu termasuk kebijakan yang bersifat koruptif. Wirawan 2009 bahwa itu sudah ada desakan-desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita melihat bahwa visi dari Purnawirawan tersebut sangat valid, terutama kalau kita lihat sekarang dari 2009 lalu berjalan sampai dengan 2023 ini, maka dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah sangat terasa sekali. Jadi dampak negatifnya dalam berbangsa dan bernegara, di mana bahwa sekarang ini kekuasaan presiden menjadi di luar batas, tanpa ada pertanggungjawaban kepada mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak manapun, sehingga berbohong, melanggar undang-undang itu bebas semua dilakukan. Kita sudah banyak memberi contoh-contoh dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2022 ini, tetapi 2002, tetapi pelanggaran ini tidak berhenti sampai sekarang.
Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah. Itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Semoga Allah nantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.